dia tolong kita masuk surga. Kalau ada kawan kita mampir ke rumah kita, dia ajak kita pengajian. Bu, pengajian yuk. Jangan ibu bilang, dulu saya lah. Duluan je lah. Sakit kepala kau ha? Belum tentu lah. Tunggu apaknya pulang dulu. Tak apa yang mana? Tunggu dulu. Kalau kita tak mau, kita akan cari banyak alasan. Kalau kita mau, kita akan cari banyak cara. Jangan digitukan. Bilang sama temannya, oke, yuk capcus. Semoga teman yang mengajak kita majelis taklim tadi mengantarkan kita kepada syurga. Itu. Makanya yang mengumumkan di masjid, ibu-ibu yang datang ke masjid, mari kita ayunkan tangan, lambaikan tangan menuju masjid kita. Ustazah Nela selalu terlambat. Oh enggak gitu ya? Ustazah kita sedang di jalan. Lambaikan kaki, ayunkan tangan menuju masjid kita. Ustazah Nela belum datang. Ustaz kita sudah duduk di masjid. Itu yang ngumumkan itu yuk. Itu jangan itu aja orangnya terus. Sekali nak diumumkannya apa kata kita? Nak mengaji orang godoh deh. Padahalnya sakit paruh. Jangan-jangan beliau itu nanti yang nolong kita ke surga. Hampir setiap masjid yang mengumumkan itu sih orangnya. Entahlah di sini sama. Wih, ini saya kasih satu rahasia. Bedanya orang Arab yang tahu agama dengan kita itu beda. Kalau di Arab sana, itu di masjid-masjid, musola-musolanya, itu berebut mikrofon untuk mengajak orang datang ke masjid. Berebut. Nanti yang tak pandai ngomong dicatat. Ditaruh di atas meja. Catat, taruh atas meja. Ayyuhal hadirun wa hadiran ayyakuna nastamila ilal masjid sur'atan. Dia dituliskan. Orang berebut pengen mengumumkan. Ibu mengumumkan ini luar biasa. Siapa yang dengan ada orang mengumumkan, orang yang mendengarkan itu kemudian datang nih semuanya. Lalu kemudian ibu yang datang ini mengangguk. Nyampai di rumah ibu mengamalkan, yang mengumumkan tetap dapat pahala. Makanya di Mekah tu orang bercerigia atau bercerigia. Betulak betundo memegang mikrofon, pengen ngumumkan. Kalau kita enggak, kau aja lah. Karena itu pahala besar. Cuma karena kita mungkin belum paham saja pahalanya. Tuliskan nih. Gantian. Kalau itu aja orangnya, ya dia beruntung lah. Tak perlu dia jadi ustaz, dia tinggal ngomong gitu dia dapat pahala, Bu. Paham saya nih? Itu bedanya kita dengan orang Arab. Yang kedua, orang Arab asli karena tahu pahala sedekah menyenangkan orang mentraktir kawan. Itu kalau dia mentraktir kawan makan, itu dikasih sampai tanggal-tanggal celananya. Tanggal-tanggal jilbab, tarik-tarik, berebut pengen bayar. Tanggal-tanggal sepatunya aku aja lah yang bayar. Karena tahu manfaat mentraktir bersedekah. Menyenangkan hati orang. Aku aja lah, berkelahi. Kalau kita enggak pas bayar, pakailah dulu. Nanti aku transfer. Oh nanti, sekarang aja kan bisa depan cucu hidung. Itu misalnya. Itu bedanya. Yang membedakan apa? Ilmunya aja itu. Yang ketiga, di Arab sana orang berebut pengen merawat orang tua. Bahkan sampai ke pengadilan menentukan piketnya. 3 bulan pertama anak ini, 3 bulan anak kedua anak ini, 3 bulan ketiga anak ini. Berebut.
untuk merawat orang tua. Sampai kalau ada seorang kakek yang kemudian dia memaksakan diri untuk merawat orang tuanya, kakaknya iri karena kakaknya pengen dapat pahala. Berebut sampai ke pengadilan memperebutkan hak asuh untuk orang tua. Kalau kita ada yang taruh mah, kalau gitu kan salah aja leh. Angak saja. Berkelahi. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba jangan-jangan sahabat kita, teman kita yang mengajak kita kepada kebaikan bisa menolong kita nanti di yaumil akhir. Makanya kalau dinasihati orang itu dengarkanlah. Kalau nasihat manusia tak kita dengarkan, jangan sampai Allah yang menasihati. Kalau Allah sudah menegur, musibah datang. Kalau manusia menasihati, paling mulutnya doang yang menyakiti. Terimalah nasihat dari manusia sebelum Allah yang menasihati kita. Makanya kalau orang dulu ketemu dengan temannya, apa katanya? Ausini, ausini, ausini. Nasihati saya, nasihati saya, nasihati saya. Suatu ketika Abu Bakar itu merajuk kepada Ali bin Abi Thalib, merajuk dia. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Hei Abu Bakar, ngapain kau merajuk dengan Umar bin Khattab?" Apa kata Abu Bakar? Ali bin Abi Thalib sudah lama tidak menasehatiku. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil tapi pintar. Abu Bakar butuh nasihat dari anak kecil yang pintar itu. Itulah Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali tidak menasehati, merajuk dia. Kalau kita dinasehati mengamuk kita. Tersinggung. Makanya yang ingin saya sampaikan begini. Penyakit sombong, hasad, iri, dengki, ujub, takabur itu lebih baik daripada tidak mau dinasehati. Karena kalau mau dinasehati, sombong bisa hilang, ujub bisa hilang, iri bisa hilang, dengki bisa hilang. Janganlah kau sombong kayak gitu, tak enak dilihat. Iya juga ya, hilang dia itu. Janganlah kau gosipkan orang, nanti kau kena dosa. Iya juga ya, hilang dia. Tapi kalau janganlah kau gosipkan orang, bahkan aku nasihat kau kayak usah aja, kau mau ceramah kau di masjid aja, kacau lah. Nggak bisa dinasihati. Kalau mau ceramah di masjid aja, nggak di sini tempatnya, hello, kan gitu. Jadi kalau kita ini tidak mau dinasihati, parah sudah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, hati kita tertutup mendengarkan kebaikan. Ayunul la yubsaruna biha, mata kita tertutup mendengarkan kebaikan. Adanul la yusma'una biha, telinga kita tertutup mendengarkan kebaikan. Saya minta maaf kalau ada di antara kita dinasehati mengamuk, dinasehati tak tidur hati kita, dinasehati enggak pernah ngaku salah, dinasehati kita masih tersinggung, maka hati-hati, itu harus dihilangkan. Karena intinya gampang saja. Kalau kita dinasehati, maka kita berubah. Jangan dipikirkan. Yang menasehati, tolong jangan banyak takut. Belum lagi menasehati udah takut sendiri. Nanti dinasehati nanti dia marah. Kalau dia marah cemano yo, kalau dia benci cemano yo. Orang kalau ibu menengok sebuah kesalahan, lalu ibu tidak menegurnya, maka ibu mendapatkan dosa yang sama. Na'udzubillah. Cari kawan-kawan soleh, kawan-kawan yang mengantarkan kepada kebaikan. Dialah nanti yang akan membawa kita kepada syurga. Amin Allahumma. Terakhir yang keempat, yang pertama bacaan Quran, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga orang-orang soleh, yang keempat dapat mendatangkan syafaat, pertolongan kita di yaumil akhir adalah sedekah kita. Apa itu sedekah? Apapun yang menyenangkan hati orang lain, itu sedekah tanpa melanggar syariat. Mendengarkan curhat orang sedekah, membawa orang tertawa sedekah, mengajak orang kepada kebaikan sedekah, pakai uang juga sedekah. Sedekah tak pasti dengan uang, tapi kalau orang kaya sedekahlah pakai uang. Kalau orang yang tak bisa, sedekahlah pakai senyuman. Orang kaya jangan senyum aja sedekahnya, tak kenyang orang dengan senyum. Memang ada dalil memang ada dalil tabassamuka fima akhaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Berasal dari seorang miskin yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,